Assalamualaikum. Halo anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Musrifah. Ibu merupakan mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ibu ditugaskan untuk mengajar kalian di SMP Negeri 2 Kota Cirebon. Ibu di sini akan menemani kalian selama 2 bulan penuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks cerpen. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu cerita pendek? Jika belum tahu, mari kita simak di bawah ini. Jadi, pengertian cerita pendek berdasarkan KBBI adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Jadi dalam cerita pendek itu hanya terdapat satu konflik dan penyelesaian. Nah, tokoh-tokohnya tersebut juga terbatas pada cerita pendek. Sehingga cerita pendek itu kurang dari 10.000 kata. Jika lebih dari 10.000 kata, maka sudah tidak dikatakan cerita pendek, melainkan novel. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Jika tidak ada, maka Ibu akan berlanjut kepada materi berikutnya. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang ciri-ciri teks cerpen. Nah, di sini ciri-ciri cerpen terbagi menjadi 6, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tulisannya singkat, padat, dan jelas. Jadi dalam cerpen tersebut menceritakan intinya saja. Ketika ada permasalahan, maka permasalahan itu lebih cepat diatasinya dan lebih cepat menemukan solusinya. Beda dengan novel. Kalau novel itu lebih banyak konfliknya, sehingga tokoh-tokohnya juga meliputi pada konflik tersebut. Lalu yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, dalam cerita pendek itu tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Makanya dari katanya aja kan cerpen, cerita pendek. Nah, selanjutnya yang ketiga, habis dibaca dalam sekali duduk. Jadi, mengapa alasan habis dibaca dalam sekali duduk? Karena cerpen itu mudah dinikmati bagi para pembaca. Apa alasannya? Karena pembaca biasanya itu lebih suka dengan intinya saja, tidak berbelit-belit. Selanjutnya yang keempat, masalah yang diperlihatkan adalah masalah utama saja. Jadi dalam cerpen hanya memiliki satu konflik saja, sehingga disebut masalah utama atau masalah yang dialami oleh tokoh pemeran utama. Selanjutnya yang kelima, tokoh yang ada mengalami konflik hingga menemukan solusinya. Jadi dalam cerpen itu yang mengalami konflik itu hanya tokoh utama, dan tokoh utama itu biasanya cepat menemukan solusinya. Selanjutnya poin ke-6, alurnya tunggal dan lurus. Jadi dalam cerpen itu berurutan menceritakan sesuatu. Nah, jadi dari mulai pengenalan, mulainya konflik, mulainya penyelesaian konflik, mulainya selesainya konflik, dan menemukan endingnya. Nah, jadi ciri-ciri teks cerpen terbagi menjadi 6. Yang pertama, tulisannya singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, habis dibaca dalam sekali duduk. Yang keempat, masalah yang diperlihatkan adalah masalah utama saja. Yang kelima, tokoh yang ada mengalami konflik hingga menemukan solusinya. Yang keenam, alurnya tunggal dan lurus atau alur maju. Tentunya dalam teks apapun memiliki unsur-unsur, sama halnya dengan unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen terbagi menjadi 2. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerita pendek yang berada di dalam cerita. Kalau unsur ekstrinsik
unsur pembangun cerita pendek yang berada di luar cerita. Jadi perbedaan antara unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik itu pada di dalam cerita dan di luar cerita. Kalau unsur intrinsik itu lebih ke dalam cerita, kalau unsur ekstrinsik itu lebih di luar cerita. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik terbagi menjadi 7. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tema. Yang kedua, penokohan atau perwatakan. Yang ketiga, alur. Yang keempat, latar. Yang kelima, sudut pandang. Yang keenam, gaya bahasa. Dan yang terakhir, amanat. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang tema. Apa itu tema? Tema adalah sumber gagasan atau ide cerita yang dikembangkan menjadi sebuah karangan. Nah, jadi dari tema tersebutlah biasanya akan tumbuhlah judul. Nah, tema itu lebih ke umum gitu. Nah, umum, jadi tema contohnya nih ya, tema keagamaan, tema sosial, tema pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita menuju penokohan atau perwatakan. Nah, di sini tokoh dan penokoh adalah pelaku-pelaku dalam cerita dengan watak masing-masing berdasarkan karakternya. Tokoh juga dibedakan menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, jadi kalian mudah ya menghafalkannya ya. Tokoh-tokoh pada teks cerita pendek: protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, kalau protagonis itu merupakan tokoh yang memiliki sifat yang baik hati. Kalau yang antagonis itu tokoh utama yang memiliki sikap yang jahat biasanya gitu. Dan tritagonis itu merupakan tokoh pembantu dari protagonis dan antagonis. Selanjutnya yang ketiga, alur. Nah, di sini ya, alur adalah urutan peristiwa sebab akibat yang menjalin suatu cerita. Jadi alur itu berupa urutan peristiwa yang terdapat pada cerita pendek. Nah, alur juga banyak macamnya nih. Apa saja? Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya poin keempat yaitu latar ya. Latar adalah waktu dan tempat serta keadaan suasana atau sosial yang digunakan pengarang dalam menyusun cerita. Nah, jadi seorang pengarang tersebut itu menerangkan waktu terjadinya peristiwa cerpen tersebut, di mana letak terjadinya peristiwa tersebut, dan suasananya tuh seperti apa. Nah, itu yang dinamakan latar. Selanjutnya poin kelima yaitu tentang sudut pandang. Nah, sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Berdasarkan letak pengarang dalam cerita, sudut pandang dapat dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama, sudut pandang orang pertama. Nah, sudut pandang orang pertama adalah ketika pengarang menempatkan dirinya langsung di dalam cerita. Biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, beta, dan gue. Nah, itu yang dinamakan sudut pandang orang pertama. Atau seorang pengarang itu menempatkan dirinya pada cerita tersebut. Lalu yang kedua, sudut pandang orang ketiga adalah ketika pengarang berada di luar cerita. Nah, jadi seorang pengarang hanya sebagai pencerita atau pengisah dalam cerpen. Biasanya menggunakan kata ganti dia, ia, anda, dan nama orang. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu akan berlanjut pada poin berikutnya. Selanjutnya kita menuju ke poin 6, yaitu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa merupakan ciri bahasa yang digunakan pengarang dalam cerpen. Gaya bahasa juga
terbagi beberapa macam. Biasanya kan gaya bahasa kiasan, gaya bahasa lugas, gaya bahasa langsung, dan lain sebagainya. Selanjutnya poin ketujuh yaitu amanat. Apa sih artinya amanat? Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek. Sehingga di dalam suatu cerpen, moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan ditulis di akhir cerita. Selanjutnya kita menuju ke materi unsur ekstrinsik. Nah, tadi kan Ibu sudah membahas tentang unsur intrinsik. Sekarang Ibu berlanjut kepada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik terbagi menjadi 3. Yang pertama, latar belakang penulis. Yang kedua, latar belakang pada masyarakat. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Yang pertama, latar belakang penulis. Apa itu latar belakang penulis? Jadi, latar belakang penulis adalah faktor yang ada di dalam diri penulis sehingga mendorong penulis dalam membuat cerita pendek. Nah, jadi biasanya penulis itu mengisahkan dirinya sehingga ia masukkan ke dalam cerita pendek tersebut kisahnya. Yang kedua, latar belakang masyarakat. Apa itu arti latar belakang masyarakat? Jadi, latar belakang masyarakat adalah hal yang mendasari seorang penulis dalam membuat cerpen yang mana menyangkut kondisi lingkungan masyarakat. Ada beberapa faktor juga yang dapat mempengaruhi penulis, antara lain yang pertama ideologi negara, yang kedua kondisi politik, yang ketiga kondisi sosial, yang keempat kondisi ekonomi. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen meliputi yang pertama, nilai agama. Nilai agama adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan dengan aturan atau ajaran yang bersumber dari agama tertentu. Yang kedua, nilai sosial adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkenaan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Selanjutnya, nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai dalam cerpen yang berkaitan dengan akhlak atau perangah atau etika. Nah, jadi nilai moral itu lebih kepada akhlak pada tokoh tersebut. Yang keempat, nilai budaya adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkenaan dengan kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita berlanjut kepada contoh teks cerita pendek. Mari kita simak contoh berikut. Anak-anak Ibu yang Ibu cintai, coba kita perhatikan cerita pendek tersebut. Nah, di sini terdapat judul cerpen yaitu Arin dan Mimpinya. Kalian simak ya. Di sini Arin dan Mimpinya. Arin berasal dari keluarga yang cukup harmonis yang terdiri atas ayah, ibu, dan dengan 2 anak perempuan mereka yaitu Arin dan Rati. Karena keterbatasan dana, sejak SMP Arin sudah bersekolah jauh dari orang tuanya. Dia tinggal bersama saudara di keluarga ibunya. Seringkali ia merasa ingin bersekolah bersama keluarga ibu, ayah, dan adiknya. Tapi sayangnya, ia sudah terlanjur meminta kepada orang tuanya untuk tinggal dan bersekolah dengan bibinya yang tinggal sangat jauh dari tempatnya berada. Coba kalian perhatikan pada tulisan yang berwarna ungu dan berwarna hijau. Nah, kalau berwarna ungu ini termasuk ke dalam tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita pendek. Nah, Arin, ayah, ibu, Rati, dan bibinya itu berarti ada berapa tokoh? 5 ya. Selanjutnya ini terdapat tulisan yang berwarna hijau. Itu
itu dinamakan sudut pandang. Jadi sudut pandang pengarang dalam cerita tersebut. Nah, kata dia, ia itu merupakan sudut pandang kemana? Maksudnya. Nah, kalau kata dia, ia itu termasuk ke dalam sudut pandang orang ketiga karena seorang pengarang mengisahkan orang lain pada cerpen tersebut. Selanjutnya terdapat paragraf berikutnya. 3 tahun sudah berlalu. Arin meminta kepada orang tuanya supaya setelah SMP ia melanjutkan ke sekolah negeri dekat dengan orang tuanya. Permintaan itu dikabulkan oleh ibunya, tetapi ayahnya sedikit keberatan. "Kenapa kamu pindah, Rin? Apakah ada di sekolahmu sehingga kamu ingin pindah?" Tanya ayahnya. "Tidak ya, Arin ingin pindah sekolah karena Arin ingin mencari pengalaman lebih banyak lagi di sekolah lain," jawab Arin. "Lalu bagaimana dengan bibimu? Apakah dia setuju dengan keputusanmu itu?" tanya ayahnya. Dengan berat hati Arin menjawab, "Aku belum bicara kepada bibi, tetapi pasti aku akan mengatakan padanya segera." Nah, pada kata yang bergaris biru tuh, 3 tahun sudah berlalu. Nah, ini merupakan keterangan waktu atau latar pada waktu 3 tahun. Nah, sudah berlalu. Sekolah negeri dekat dengan orang tuanya ini merupakan latar tempat. Ibu sengaja memberi warna biru itu untuk dapat kita bisa membedakan bahwa ini termasuk latar tempat. Nah, untuk berikutnya kalian bisa lihat contoh tersebut pada halaman 32 sampai 33 yang berada di LKS kalian masing-masing. Selanjutnya di sini Ibu akan menguraikan hasil analisis dari cerpen yang kalian tadi simak ya. Di sini terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen yang berjudul Arin dan Mimpinya. Nah, yang pertama di sini tema pada cerita tersebut yaitu temanya keluarga. Nah, kalau yang kedua alur pada cerita tersebut merupakan alur maju. Nah, yang ketiga tokoh yang terdapat pada cerita tersebut ada berapa? Ada 5, yaitu Arin, ibu, ayah, Rati, dan bibi. Selanjutnya kita beralih kepada latar. Nah, di sini juga terdapat latar tempat, suasana, dan waktu. Nah, latar tempat itu di rumah bibi Arin, sekolah Arin, dan rumah Arin. Selanjutnya pada latar suasana sedih. Nah, apa buktinya suasana sedih? Pada kalimat tersebut nih. Tak jarang dia selalu menangis hingga larut malam. Siapa yang menangis? Arin tentunya yang menangis. Selanjutnya di sini bahagia. Bahagia pada kalimat tersebut. Dia pun memberitahukan kabar gembira itu kepada orang tua dan bibinya. Nah, itu merupakan Arin itu sedang bahagia. Selanjutnya haru. Nah, pada kalimat ia juga sedih ketika ia berpamitan dengan teman-temannya yang sayang padanya. Nah, itu merupakan latar suasana. Selanjutnya latar waktu. Nah, latar waktu ini terdapat pada malam, pagi hari. Nah, itu merupakan latar waktu. Nomor kelima, sudut pandang. Nah, sudut pandang yang terdapat pada cerita Arin dan Mimpinya itu terdapat sudut pandang orang ketiga tunggal. Mengapa hal itu terjadi? Karena seorang pengarang itu menceritakan orang lain, yaitu Arin yang berupa nama orang. Selanjutnya yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada cerita tersebut yaitu gaya bahasa lugas. Nah, atau jelas sehingga dapat dimengerti bagi pembaca. Yang terakhir amanat. Amanat yang terdapat pada cerita tersebut yaitu jangan menyerah dengan keadaan. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluar. Jadi seperti itu. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada,
Ibu cukupkan penyampaian kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.